morning, everyone. Thank you for attending today's internal meeting. Our agenda is covered two main points. For the first is evaluating the performance of the shopping credit application over the past 5 months, January, February, March, April, and May. And the second is discussing the roadmap for developing new features to support our SME users. Before we process with the discussion, I would like to invite our CEO, Mr. Dika, to officially open this meeting. Sebelum itu, saya ingatkan kepada rekan-rekan semua untuk jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Untuk Ibu Dika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, thank you Miss Jenia. Good morning everyone. Sebelumnya, saya sangat mengapresiasi kerja keras tim selama 5 bulan terakhir. Overall, aplikasi kita menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dan positif. Kita berhasil menjangkau lebih dari 4.000 pengguna aktif dari kalangan UMKM. Namun, seperti yang kita tahu, masih ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, terutama dari sisi sinkronisasi data real-time dan fitur pelaporan. Saya berharap kita bisa melihat data dan fakta dari setiap divisi, supaya solusi yang kita susun memang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Rapat ini juga saya harap bisa memperkuat kolaborasi antar divisi, karena solusi yang efektif pasti membutuhkan pendekatan antar lintas tim, dan saya juga berharap semua bisa menyampaikan argumentasinya pada forum kali ini dengan terbuka. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dika atas sambutan yang cukup hangat ya menurut saya. Juga terima kasih atas apresiasi yang ditujukan kepada rekan-rekan karena hasil usahanya yang membuahkan hasil yang memuaskan dan juga tertib dan selalu tepat waktu. Karena kita mempunyai waktu yang terbatas untuk rapat kali ini, kita akan mulai pada agenda yang pertama, yaitu evaluasi kinerja aplikasi pada periode Januari 2025 hingga Mei 2025. Saya persilakan untuk Bu Wafira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Jenia. Oke, di sini saya akan melaporkan dari sisi produk. Berdasarkan data penggunaan yang berada di aplikasi manajemen keuangan UMKM, kita mendapat respon positif dari masyarakat, terutama dari segi kemudahan penggunaan. Namun ada catatan, yaitu fitur ekspor laporan yang masih terbatas dan belum ada integrasi ke e-wallet maupun bank. Untuk sistem POS, pengguna mengeluarkan keterlambatan update stok dan tidak adanya fitur multi-outlet. Ini juga fokus evaluasi kami. Dan dari sisi produk, kami mencatat bahwa jumlah pengguna aktif hingga akhir Mei 2025 mencapai 4.200 UMKM. Fitur yang paling populer masih tetap pada pencatatan transaksi otomatis dari Shopee dan laporan keuangan bulanan. Kedua fitur ini mencakup hampir 80% interaksi pengguna aktif setiap hari. Namun, ada beberapa catatan penting yang kami terima dari hasil survei pengguna, sesi flashback, dan laporan dari customer service. Yang pertama yaitu masih ada keluhan terkait pembaruan stok yang belum otomatis setelah pembatalan pesanan. Dan yang kedua, laporan transaksi harian terlambat muncul pada pukul 7 pagi. Padahal beberapa pengguna sudah butuh akses sebelum pukul jam 6.
Yang ketiga, tampilan laporan dianggap terlalu teknis, terutama oleh pengguna baru yang belum familiar dengan istilah keuangan. Kami juga melihat ada ketertarikan besar dari pengguna terhadap fitur yang bisa menyesuaikan laporan dengan template perpajakan UMKM. Ini bisa jadi nilai tambah bagi aplikasi dan membuat pengguna lebih loyal. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari sisi produk. Baik, terima kasih. Kembali kasih kepada Ibu Afira, terima kasih sudah menyampaikan evaluasinya dari sisi produk yang menurut saya cukup menyeluruh, cukup detail berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Terima kasih sudah bekerja keras untuk mengumpulkan data-data tersebut untuk dipresentasikan pada rapat hari ini. Kemudian kita akan menuju divisi UX atau ada yang mau menyampaikan sanggahan dan pertanyaan sebelum kita berpindah divisi ini. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, saya persilahkan. Baik, Bapak Arman, silakan on mic dan menyampaikan sanggahan atau pertanyaannya. Waktu dan tempat untuk Bapak Arman bisa dipersilahkan. Oke, thank you Mr. Jenia. Wafira izin bertanya. Apakah dari catatan tersebut ada data segmentasi pengguna? Maksud saya, apakah masalah layout dan keterlambatan laporan lebih banyak dikeluhkan oleh pengguna pemula atau pengguna lama? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Arman untuk pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Afira bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Arsya. Baik, Ibu Jenia, terima kasih. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Arman. Pertanyaannya cukup bagus. Dari hasil survei internal dan tracking log GC, sekitar 60% keluhan datang dari pengguna lama yang terbiasa dengan antarmuka versi sebelumnya. Mereka menganggap versi baru cukup padat informasi dan perlu waktu adaptasi serta butuh waktu yang tidak cepat untuk memahami. Sementara pengguna baru justru mengapresiasi kelengkapan informasinya, walaupun tetap butuh onboarding yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya jawab. Apa sudah Pak Arman? Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Bu Afira. Mungkin dari Bapak Armansyah, apakah jawaban diberikan dari Bu Afira dapat mengcover pertanyaan dan ketidakjelasan dari Bapak Arsya? Mohon Oke, pendapatnya. thank you. Thank you. Baik, ini akan menjadi fokus kami dalam merancang ulang dashboard. Kami ingin memastikan bahwa informasi tetap lengkap, tetapi dapat dikelompokkan dengan cara yang lebih intuitif. Minggu depan, kami juga akan mengadakan usability testing dengan 20 pengguna terpilih dari kategori UMKM dan menengah, UMKM kecil dan menengah. Kami harap hasilnya bisa jadi dasar perbaikan iterasi UI selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Arman atas pendapatnya dan juga terima kasih Bu Afira atas jawabannya sudah diberikan. Untuk sepanjang jalannya rapat ini, apakah dari Ibu Dika ada yang mau disampaikan? Mungkin ada beberapa hal yang kurang untuk dipahami dan juga apapun atau pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada rekan-rekan sekalian. Ibu Dika, silakan. Baik, terima kasih. Sementara tidak ada
rapat bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, Ibu Rika, terima kasih untuk waktunya. Saya berterima kasih juga kepada Pak Arman dan Ibu Afira karena sudah saling berkomunikasi pada rapat kali ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke evaluasi integrasi marketplace. Silakan Ibu Devrina untuk menjelaskan hasil diskusinya bersama tim di forum kali ini. Untuk Ibu Devrina, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Jania. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi marketplace. Kami sudah mencatat bahwa tingkat akurasi sinkronisasi data pesanan dari Shopee cukup baik, berada di angka rata-rata 96%. Namun, tantangan tetap ada. Dan di sini ada beberapa kendala utama, yaitu yang pertama, delay sampai 5 hingga 10 menit saat traffic tinggi. Dan apa masalahnya saat ada pesanan masuk? Misalnya promo besar, sistem butuh waktu 5-10 menit untuk mencatat pesanan ke sistem internal. Ini yang membuat data pesanan masuk terlambat dan stok habis, padahal pesanan belum diproses. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena server overload atau beban terlalu banyak. Dan sistem membaca pesanan secara bertahap, bukan langsung. Solusinya yaitu upgrade infrastruktur, gunakan server cloud yang bisa menyesuaikan kapasitas otomatis saat traffic tinggi. Dan gunakan pesan, terapkan teknologi seperti Kafka agar pesanan diproses antriannya secara cepat dan tidak macet. Yang kedua yaitu stok tidak update otomatis setelah pembatalan. Dan apa masalahnya? Saat ada pembatalan pesan, stok barang tidak langsung kembali ke sistem, yang mengakibatkan produk terlihat habis di sistem padahal masih ada, dan peluang penjualan jadi hilang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sistem tidak menangkap informasi pembatalan dari marketplace. Solusinya yaitu aktifkan webhook dari marketplace. Webhook memberikan notifikasi otomatis ke sistem setiap ada pembatalan. Yang ketiga yaitu kesalahan parsing pesanan pre-order dan COD. Masalahnya yaitu pesanan yang bersifat pre-order atau COD tidak terbaca dengan benar, yang mengakibatkan tanggal kirim bisa salah. Dan metode pembayaran tidak tercatat, pesanan bisa salah diproses. Solusinya yaitu perbaikan logika parsing, tambahkan pengecekan untuk pesanan yang bertipe pre-order dan COD. Standarisasi format. Buat sistem agar semua pesanan dari marketplace sesuai dulu ke format internal yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Ibu Jenia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devrina atas penjelasannya yang lengkap dan juga menyeluruh, serta mementingkan detail-detail kecil dari suatu permasalahan di kantor ini. Mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin bertanya seputar penjelasan yang sudah Ibu Devrina berikan kepada kita. Silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu agar saya persilahkan untuk berbicara. Baik, Ibu Nabilatul bisa diberikan sanggahan atau pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Jenia. Sebelumnya, permisi Bu Davina, izinkan saya menambahkan dari sisi teknis terkait evaluasi kinerja aplikasi. Dari hasil analisa tim kami, ditemukan bahwa arsitektur backend saat ini masih menggunakan pendekatan batch processing yang dijalankan setiap 15 menit sekali. Mekanisme ini cukup efektif untuk beban normal. Namun, saat terjadi lonjakan trafik,
terutama pada jam-jam sibuk, proses antrian masih bottleneck yang signifikan dan berdampak langsung pada keterlambatan respons sistem kepada pengguna. Untuk mengatasi hal ini, kami sedang mengembangkan skenario baru dengan pendekatan arsitektur berbasis event-driven system. Dengan pendekatan ini, tiap transaksi atau aktivitas penting akan langsung diproses secara real-time, tanpa menunggu batch berikutnya. Harapannya, ini akan secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem dalam merespon ke permintaan pengguna. Selain itu, kami juga mulai menerapkan strategi distribusi beban kerja dengan bantuan load balancer guna memastikan permintaan dapat dibagi rata ke beberapa server backend. Ini penting agar tidak terjadi overload pada satu titik. Kami juga memperluas pengguna caching, khususnya pada layer transaksi, untuk mengurangi frekuensi akses langsung ke database utama, dan mempercepat proses pembacaan data yang bersifat statis atau sering digunakan ulang. Jika semua rencana implementasi ini berjalan dengan lancar sesuai jadwal, kami optimis dalam memangkas suatu delay sistem hingga 70% dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pengalaman pengguna secara keseluruhan, sekaligus mendukung stabilitas dan skalabilitas aplikasi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nabila atas sanggahannya juga masukannya dari sisi jenengan sendiri dan juga mungkin cukup baik dalam penyampaiannya. Kita akan menuju pembaruan sistem dari sisi tampilan dan pengalaman pengguna yang dipertanggungjawabkan oleh Bapak Arman. Silakan Bapak Arman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dari tim UX kami menerima cukup banyak masukan terkait tampilan dashboard, terutama di perangkat mobil. Banyak pengguna merasa tampilannya terlalu penuh dan sulit fokus saat mengecek informasi pesanan atau laporan keuangan. Kami saat ini sedang merancang ulang dashboard dengan pendekatan moduler. Kita memilih tab berdasarkan kebutuhan, pesanan, stok, laporan, dan pengaturan. Ini akan membuat tampilan lebih bersih dan mudah dipahami. Selain itu, kami sedang menyiapkan fitur dan draft mode serta opsi personalisasi tampilan seperti ukuran teks dan warna aksen. Untuk pengguna perangkat low end, kami rencanakan dua mode, yaitu little mode untuk akses cepat dan advanced mode untuk pengguna dengan perangkat yang lebih canggih. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Arman atas penjelasannya. Mungkin dari selama penjelasan Ibu Nabila dan juga penjelasan Bapak Arman, dari sisinya Ibu Dika, apakah ada sanggahan atau pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan? Ibu Dika? Diam dulu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya hanya ingin menegaskan, tolong sebelum melakukan sesuatu dipikirkan dengan matang-matang terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan sesuatu tersebut. Tolong itu diperhatikan betul-betul. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya Bu Dika. Dari tim kami akan kami usahakan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua dan mungkin dari penjelasan Ibu Nabila barusan Ibu Dika tidak mempunyai pertanyaan atau hal yang ingin diperjelas dari sisi Ibu Nabila? Baik, untuk Ibu Nabila,
Sebelumnya, permisi saya izin menanggapi. Dari apa yang disampaikan Ibu Nabila tadi cukup menarik. Tapi sebelumnya saya hanya ingin tahu apa perubahan arsitektur ini akan berdampak besar pada biaya operasional, khususnya pengguna server dan cloud. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dika atas pertanyaannya dari Ibu Nabila. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu CEO kita. Terima kasih, Bu Nabila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Ibu Dika. Dari hasil simulasi awal yang kami lakukan, diperkirakan akan ada peningkatan biaya operasional sekitar 15 hingga 20%. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan ke pengguna bandwidth dan komputasi di layanan cloud, yang memang diperlukan untuk mendukung sistem yang lebih responsif. Namun, kami juga sedang menjajaki beberapa alternatif cloud provider yang menawarkan skema harga berbasis pengguna atau usage-based yang lebih fleksibel dan berpotensi menekan biaya dalam jangka panjang. Di sisi lain, kami juga akan menerapkan kebijakan API throttling serta intelligent caching agar pemakaian sumber daya tetap efisien tanpa mengorbankan performa sistem. Mungkin itu saja jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Ibu Nabila atas pemaparannya. Jawaban bisa saya terima. Bisa dilanjutkan. Siap, Bu Dika. Terima kasih atas pertanyaannya. Juga Bu Nabila, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Sekarang kita akan beralih ke pembaharuan dari sisi tampilan dan pengalaman pengguna ya. Silakan, Bapak Arman. Bisa untuk dijelaskan kembali karena barusan ada sedikit kendala dalam komunikasi. Silakan saya meminta Bapak Arman untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Baik, ini saya akan menjelaskan kembali. Untuk dari tim UX kami, menerima cukup banyak masukan terkait tampilan dashboard, terutama di perangkat mobile. Banyak pengguna merasa tampilannya itu terlalu penuh dan sulit fokus saat mengecek informasi, pesanan, atau laporan keuangan. Saat ini kami sedang merancang ulang dashboard dengan pendekatan moduler, di mana pengguna bisa memilih tab berdasarkan kebutuhan pesanan, stok, laporan, dan pengaturan. Ini akan membuat tampilan lebih bersih dan mudah dipahami. Selain itu, kami sedang menyiapkan fitur dari draft mode, serta opsi personalisasi tampilan seperti ukuran teks dan warna aksen. Untuk pengguna perangkat low-end, kami rencanakan 2 mode, fitur mode untuk akses cepat, dan advance mode untuk pengguna dengan perangkat yang lebih canggih. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Armansyah atas penjelasan yang sudah diulang 2 kali seperti ini karena kendala komunikasi tersebut. Dari penjelasan Bapak Arman yang sudah diberikan, apakah dari rekan-rekan sekalian ingin ada yang menyampaikan sanggahan atau pertanyaan seputar penjelasan Bapak Arman dan titik kurang jelasnya? Baik, Ibu Nabila. Dan Ibu Afira silakan. Karena sudah mengangkat tangan, saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenia untuk waktunya. Baik, di sini saya ingin bertanya ke Pak Arman, apakah light mode akan mengurangi fungsional tertentu Pak Arman? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Wafira atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Bapak Arman. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Only in terms of the visual and animation, semua fungsi tetap tersedia, namun tampilan akan lebih sederhana. Kami akan uji coba ini di bulan Juni untuk melihat efektivitas efek- efektivitasnya. Ya, itu dah. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak Arman untuk jawaban yang sudah diberikan. Apakah dari Ibu Wafira dapat menerima jawaban yang diberikan Bapak Arman? Saya anggap sudah bisa diterima ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita sekarang akan masuk kepada agenda yang kedua, yaitu pembacaan roadmap untuk periode Juli hingga Desember 2025 yang membicarakan tentang pengembangan fitur baru. Dan silakan Ibu Afira dan Ibu Devrina untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Jenia. Ya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Ibu Devina. Baik, kami sudah menyusun 5 fitur utama berdasarkan prioritas pengguna. Yang pertama yaitu bulan Juli. Update stok dari Shopee, dan untuk yang kedua yaitu bulan Agustus, laporan penjualan Shopee hari Minggu bulanan. Yang ketiga, September, integrasi status pengiriman Shopee JNT. Dan yang keempat, Oktober, notifikasi real-time pesanan masuk. Yang kelima, bulan Desember, laporan pajak terintegrasi sesuai format UMKM. Kami juga mempertimbangkan fitur tambahan seperti pengingat pembayaran dan riwayat pembatalan, tapi itu akan dimasukkan ke roadmap 2026 setelah evaluasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Devrina. Terima kasih. Saya mendukung. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk mendukung pengembangan ini, kami merencanakan tahap uji coba beta. Sebanyak 150 pengguna terpilih dari berbagai kota akan ikut serta mulai bulan Agustus. Mereka akan menerima on-break-it, pelatihan, dan akses awal ke fitur. Kami berharap bisa mengumpulkan masukan langsung dari pengguna yang aktif berjualan agar fitur yang rilis benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Devrina dan juga Ibu Afira sudah menyampaikan hasil dari diskusi masing-masing divisi. Mungkin dari rekan-rekan ingin menyampaikan sanggahan, pertanyaan atau masukan terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Silakan, Bapak Armansyah. Bisa dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan dari saya, Mr. Bu Devrina, apakah memungkinkan untuk memajukan pengembangan notifikasi real-time ke bulan September? Maka bisa diuji bersama dengan status pengiriman saja. Baik, terima kasih Bapak Armansyah atas pertanyaannya. Mungkin dari Bu Devrina bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Arman. Terima kasih, Bu Devrina.
Ibu Devrina. Baik, itu ide yang sangat baik, Pak Arman. Kami akan koordinasi dengan tim teknis dan manajemen produk. Jika tidak mengganggu timeline fitur lain, kami setuju untuk menjadwalkan lebih awal. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Devrina atas jawabannya yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan menuju penjelasan strategi teknis dari Ibu Nabila. Untuk Ibu Nabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari sisi teknis akan menjelaskan strategi teknis yang kita gunakan. Untuk proses pengembangan, tim kami akan menggunakan metode Agile dengan siklus sprint setiap 2 minggu. Fokus utama pada fase awal ini adalah meningkatkan efisiensi server melalui penerapan event-driven process, serta memisahkan job queue agar tidak saling mengantri dan menghindari terjadinya bottleneck. Selain itu, kami juga telah menambahkan sistem pemantauan internal berbasis Grafana. Sistem ini memungkinkan kami untuk memantau error log dan performa API secara real-time. Dengan begitu, tim support maupun tim teknis bisa lebih cepat mendeteksi dan menangani masalah yang muncul di lapangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nabila sudah menyampaikan penjelasannya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ingin menyampaikan sanggahan, sekedar menambahkan dari sisi divisinya masing-masing, atau memberikan pertanyaan untuk penjelasan dari Ibu Nabila. Silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Apakah tidak ada dari rekan-rekan? Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin dari Ibu Dika ingin menyampaikan sesuatu sejalannya rapat sampai saat ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan, saya bertegas lagi, saya mendukung penuh atas roadmap ini. Mohon pastikan fitur yang dikembangkan memang sudah benar-benar sesuai dan menjawab kebutuhan pengguna, terutama yang ada di lapangan, dan tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga pengalaman pengguna. Selain itu, tolong tetap jaga komunikasi dengan Shopee dan mitra ekspedisi agar integrasi berjalan mulus. Kalau perlu, jalin teknis dengan mereka untuk memperjelas alur data. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya Ibu Tika. Saya dikembalikan ke Ibu Jenia. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya sangat menerima dengan lapang masukan dari Ibu Dika selaku Direktur Utama kita. Sebelum saya tutup rapat ini, saya berikan waktu untuk Ibu Dewinta menyampaikan kesimpulan rapat dan notulensinya. Ibu Dewinta, silakan mengatakan. Terima kasih, Ibu Dewinta. Silakan menyampaikan notulen rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempatnya. Baik, mohon izin saya akan membacakan hasil rapat notulen hari ini. Yang pertama, kinerja aplikasi dinilai stabil tetapi masih perlu perbaikan pada sinkronisasi pesanan dan pembaruan stok otomatis. Yang kedua, 5 fitur baru disepakati untuk dikembangkan mulai Juli hingga Desember 2025. Dan yang ketiga, pengujian beta akan dimulai Agustus, melibatkan 150 pengguna aktif dari berbagai daerah. Dan yang keempat,
Infrastruktur Badget akan ditingkatkan menggunakan event-driven sistem load balancer dan charging. Yang kelima, tampilan UX akan dirancang ulang dengan model modular, dark mode, serta light dan advanced mode. Yang keenam, A atau B testing dan usability testing akan dilakukan rutin untuk memastikan efektivitas desain. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, fitur tambahan seperti pengingat pembayaran dan riwayat pembatalan akan dimasukkan dalam evaluasi roadmap 2026. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewinta atas pembacaan notulen. Notulen versi lebih lengkapnya akan saya tunggu maksimal dikirim pada sore hari ini. Atau jika bisa siang hari ini, bisa dikirimkan ke saya menggunakan email. Terima kasih Ibu Dewinta. Baik, terima kasih Bu Jenia. Oke, sama-sama. Terima kasih rekan-rekan semua. Thank you all. Thank you Mr. Dewinta. Thank you Mr. Dika sudah membimbing kita dalam rapat kali ini. I appreciate it for everyone for participation today. Let's all stay communication to executing this decision on schedule. This meeting is officially closed. Silakan meninggalkan ruang rapat. Terima kasih saya ucapkan dan mohon kerjasamanya untuk beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.